الرحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Jantiko Mantap Malang Raya TV. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ringkasan sejarah perjalanan amalan Dzikrul Ghafilin dari kitab Dzikrul Ghafilin. Bagi Anda yang belum mengenal Dzikrul Ghafilin, alangkah baiknya Anda menyimak ringkasan sejarah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, and share biar sebanyak mungkin orang tahu tentang ringkasan singkat sejarah perjalanan Dzikrul Ghafilin. Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi terlahir pada tahun 1940 sebagai insan yang istimewa yang telah diakui oleh beberapa kiai sepuh pada saat itu. Di antaranya Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang, Kiai Haji Masud Pagerwojo Sidoarjo, Kiai Haji Romli Rejoso Jombang, Kiai Haji Abdul Fatah Mangunsari Tulung Agung. Pada perkembangan selanjutnya, ketika remaja, keistimewaan Gusmi juga mendapat pengakuan dari beberapa kiai sepuh pada zamannya, seperti Kiai Haji Abdul Majid Kedunglu Kediri, Kiai Haji Mubasir Muntir Bandar Kidul Kediri, Kiai Haji Abdul Hamid Kajuran Magelang, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Gusmi pada dasarnya telah melekat pada dirinya sejak dalam kandungan ibunya, Nyai Rodiah. Selama ibunya mengandung Gusmi, telah mengalami berbagai pengalaman luar biasa yang kemudian berlanjut pada masa kecil Gusmi. Karena itulah wajar bila ayahnya, Kiai Haji Jazuli Usman, sebelum wafat menyatakan bahwa Gusmi telah menjadi wali sejak lahir. Awal perjalanan ruhani Gusmi dimulai usia 6 tahun, mulai sering duduk di tepi sungai Brantas yang diyakini banyak orang bertemu dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian mengunjungi makam Aulia Tambak Kediri, makam Aulia Setono Gedong Kota Kediri, dan berbagai macam aulia di sekitar Kediri. Setelah menginjak usia 9 tahun, Gusmi mulai mengunjungi makam aulia di beberapa daerah seperti makam Sunan Ampel di Surabaya. Tanggal 18 Desember tahun 1962 adalah pertama Gusmi mendeklarasikan berdirinya Dzikrul Ghafilin yang pada saat itu masih diberi nama Lailiyah. Saat itu di rumah Bapak Muhammad Khozin Kauman, Kota Tulungagung, dihadiri Kiai Haji Mubasir Muntir Bandar Kidul Kediri, Kiai Haji Abdul Majid Kedunglu Kediri, Kiai Haji Abdul Jalil Bandar Kidul Kediri, Kiai Haji Rahmat Zubair Mangunsari Tulungagung, Kiai Haji Anis Ibrahim Botoran Tulungagung. Gusmi yang saat itu usia 22 tahun memimpin langsung membaca surat Fatihah 100 kali, Asmaul Husna, doa Robbana Atina 10 kali, ayat kursi, istighfar 100 kali, sholawat 300 kali, zikir 100 kali, dan tawasul yang ditujukan kepada waliullah pada seluruh dunia. Setelah malam deklarasi itu, acara zikir dilanjutkan hampir setiap malam. Biasanya acara dimulai pukul 1.00 dini hari. Sesekali Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Mubasir Muntir, dan sesepuh lainnya mengikutinya untuk melihat perkembangan jamaah zikir yang didirikan oleh Gusmi itu, atau juga sekedar temu kangen dengan Gusmi. Kehadiran tokoh-tokoh ulama tersebut adalah sebagai saksi bahwa Gusmi telah mendirikan sebuah amalan khusus untuk pengikutnya. Seperti halnya Kiai Haji Mubasir Muntir mendirikan pesantren di Bandar Kidul Kediri, Kiai Haji Abdul Majid mendirikan Wahidiyah, sebagaimana Gusmi ikut menjadi saksi berdirinya sholawat Wahidiyah. Setelah zikir Lailiyah berjalan 3 tahun, karena kesibukan Gusmi ke berbagai daerah, Gusmi kemudian memerintahkan salah satu orang dekatnya, yaitu Kiai Haji Anis Ibrahim, Kiai Saidu, dan Bapak Haji Hosin Tulungagung untuk mengimami secara bergantian, serta Kiai Haji Rahmat Zubair yang memberi ceramah. Kegiatan zikir Lailiyah terus berkembang dengan dikelola oleh orang-orang kepercayaan Gusmi. Seiring dengan perkembangan itu, Gusmi juga mendapat tekanan dari berbagai tokoh NU Tulungagung sehubungan dengan zikir tersebut.
Sekitar tahun 1971 awal, pertemuan Gusmi dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang saat itu sebagai tokoh NU di Jawa Timur dan anggota DPR RI. Dari pertemuan tersebut, Gusmi merangkul Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk mengembangkan zikir tersebut ke masa depan yang lebih jauh dan untuk meminimalisir tekanan dari tokoh-tokoh NU yang kontra dengan Gusmi. Kedekatan Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan Gusmi memerlukan proses bertahun-tahun karena sebelumnya Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan salah satu tokoh yang berseberangan dengan Gusmi. Namun atas petunjuk Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo, akhirnya Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi murid setia Gusmi. Gusmi kemudian menugaskan Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai mencetak tulisan Gusmi, yaitu zikir lailiyah yang masih berbentuk lembaran. Hal itu dilakukan karena Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai anggota DPR dan tokoh NU telah memiliki alat cetak untuk memperbanyak naskah zikir lailiyah. Dari proses itulah nama lailiyah kemudian menjadi Dzikrul Ghafilin. Sehubungan dengan proses cetak itu, Gusmi menyuruh santrinya Kiai Ibnu Katsir Siraj dan Bapak Haji Samsudin Tulung Agung untuk mengecek cetakan tersebut ke Jember. Sudah selesai atau belum? Setelah dua santri itu kembali dari Jember membawa cetakan tersebut untuk dikoreksi Gusmi. Proses koreksi itu sampai mengulang 4 kali. Setelah naskah Dzikrul Ghafilin dicetak sesuai keinginan Gusmi, kemudian Gusmi menuliskan kalimat katabahu al-zalim nafsih ahqarul bashar wa afqaruhum ila afwil ghafar al-hajj Ahmad Siddiq al-Maulud fi Jambar. Dari kalimat inilah muncul beberapa nafsiran yang ada kata kataba dalam arti menulis atau kataba dalam arti mengarang. Para pengikut Gusmi di Tulungagung yang telah mengenal amalan itu sejak tahun 1962 menyatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya sekedar menulis atau mencetak. Hal ini dikuatkan oleh Kiai Haji Ibnu Katsir Siraj sebagai saksi sejarah proses pencetakan, menyatakan bahwa kata-kata bahu yang ditulis dalam buku Dzikrul Ghafilin diartikan sebagai penulis atau arti lainnya sebagai sekretaris. Pada Ramadan tahun 1973, Gusmi memerintahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk memulai mengamalkan Dzikrul Ghafilin yang telah dicetak dan disebarkan kepada beberapa pengikut yang terutama di wilayah Jember. Gusmi sebagai pencipta Dzikrul Ghafilin mencurahkan perhatian dan tenaga untuk memperjuangkannya. Di Kediri, sekitar tahun 1978, Gusmi mengajak pengikutnya untuk mengamalkan Dzikrul Ghafilin di makam Syekh Wasil Setono Gedong, Kota Kediri, yang saat itu masih sepi. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali selama bertahun-tahun. Saat itu, Gusmi menugaskan pengikutnya seperti Mbah Muhtar dan Pak Khalil untuk mengimami kegiatan tersebut. Hal ini menjadikan makam Setono Gedong semakin ramai oleh para peziarah. Setelah memperkenalkan Dzikrul Ghafilin di makam Syekh Wasil, kemudian dilanjutkan makam Mbah Ihsan Dahlan, Jampes Kediri sebulan sekali, yang dilanjutkan ke makam Aulia Tambak tiap malam Jumat Legi secara bergantian. Untuk mengimaminya, Gusmi menunjuk pengikutnya yaitu Pak Imam Mujono. Pada akhirnya, makam Aulia Tambak ini menjadi pilihan Gusmi sebagai sentral pengamal Dzikrul Ghafilin. Meskipun hasil perjuangan Gusmi tersebut masih diikuti sedikit pengamal, tetapi lambat laun anggota jamaah Dzikrul Ghafilin terus bertambah. Setelah kegiatan Dzikrul Ghafilin di Tulungagung dan Kediri mulai berkembang baik, 1 tahun kemudian Gusmi mulai mengembangkan di Surabaya. Pada saat itu Gusmi dibantu oleh para pengikutnya seperti Bapak Kailani, Bapak Juju, Bapak Syafi'i, dan Bapak Basit. Kegiatan rutin diadakan secara bergilir dari rumah ke rumah. Tetapi dari waktu ke waktu, pengikut Dzikrul Ghafilin semakin surut. Gusmi pun terus memberi semangat pada jamaah di Surabaya untuk mempertahankannya. Bahkan Gusmi dawuh, di Surabaya, meskipun jamaah Dzikrul Ghafilin 10 orang tidak apa-apa. Kemudian, Gusmi meneruskan perjuangan Dzikrul Ghafilinnya untuk masuk Yogyakarta dengan merangkul Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran Magelang dan Kiai Haji Dardir Yogyakarta yang merupakan tokoh di wilayah Jogja dan Jawa Tengah.
Tempat pertama yang dipilih Gusmi untuk diadakan Dhikrul Ghafilin adalah rumah Bapak Hadi Muhtadi, seorang pengusaha di Yogyakarta yang akhirnya menjadi pengikut Gusmi, dengan menunjuk Bapak Muhyiddin ipar Kiai Haji Dardiri sebagai imamnya. Pengikut Dhikrul Ghafilin pada saat itu masih sekitar 15 orang. Lambat laun, Dhikrul Ghafilin mulai mendapat tempat di hati warga Yogyakarta dan sekitarnya. Keberhasilan ini tercapai berkat pengaruh ketokohan Nyai Dalhar Magelang, Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran, Kiai Haji Dardiri Yogyakarta. Kegiatan Dhikrul Ghafilin ini dilakukan seminggu sekali di rumah Kiai Haji Dardiri, dan Gusmi sesekali datang untuk menghadirinya. Gusmi sejak mendeklarasikan Dhikrul Ghafilin terus berjuang sekuat tenaga untuk mengembangkan seluruh waktunya. Gusmi sejak mendeklarasikan zikir Lailia yang kemudian dirubahnya menjadi Dhikrul Ghafilin terus berjuang sekuat tenaga untuk mengembangkannya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk memperkenalkan dan mengajarkan Dhikrul Ghafilin ke seluruh pelosok tanah Jawa. Bagi Gusmi, Dhikrul Ghafilin adalah sebuah amal luhur seperti yang didauhkan. Kehebatan Dhikrul Ghafilin adalah semoga dengan Dhikrul Ghafilin menjadi kekuatan batin dan menjadi penyangga kita di akhirat nanti. Dan semoga jamaah Dhikrul Ghafilin berkumpul dengan orang-orang yang tertera dan tercantum di dalam Dhikrul Ghafilin di akhirat nanti. Dan kemudian pada tahun 1986, Gusmi meningkatkan perjuangannya dengan menambahkan semaan Al-Quran Jantiko, kemudian dilengkapi dengan nama Mantaba yang diawali di Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Blitar, Surabaya, Jember, Yogyakarta, dan lain-lain. Jamaahnya semakin berkembang, bahkan sampai Gusmi wafat pada tahun 1993 dan diteruskan putra-putranya dan dibantu pengikut Gusmi di antaranya Gus Ali Muhammad Surabaya, Gus Farid Jember, Kiai Imam Sugro Wardi Blitar, Kiai Dahnan Trenggalek, Kiai Muhsin Pare Kediri, Gus Rafiq Sidoarjo, Haji Jalaluddin Nganjuk, Haji Samsudi Tulungagung, dan lain-lain. Sampai sekarang, jamaah Dhikrul Ghafilin terus berkembang hingga jutaan pengamal, di antaranya kegiatan setiap malam Jumat Kliwon yang dipimpin oleh Kiai Haji Sabut Panoto Projo sebagai salah satu putra Gusmi. Majelis Semaan Al-Quran dan Dhikrul Ghafilin Jantiko Mantap yang diprakarsai oleh Al-Mahfudlah Kiai Haji Hamid Jazuli adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hampir seluruh daerah di Jawa, bahkan di Sumatera dan Kalimantan, kegiatan rutin ini dilaksanakan dengan melibatkan ribuan jamaah setiap acara. Dengan melihat perkembangan yang semakin pesat dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa kegiatan hasil perjuangan Gusmi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang penuh barokah. Gusmi pernah dawuh, tempat yang baik untuk komunikasi dengan Allah adalah majelis semaan Al-Quran dan Dhikrul Ghafilin. Sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan ibadah hasil perjuangan Gusmi merupakan kegiatan yang memberikan jaminan bahwa pengikutnya akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.